Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah wal ikhwa wal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nikmat untuk akhirat kita yang berupa kita dimudahkan menyempatkan diri untuk menuntut ilmu dan beramal soleh. Inilah puncaknya nikmat. Karena menuntut ilmu dan beramal soleh, Allah Ta'ala hanya memberi kepada hambanya yang disukai atau yang dicintai. Karena Allah Ta'ala menjadikan manusia itu ada dua. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Orang mukmin dilebihkan oleh Allah Ta'ala, dimuliakan karena ilmu dan amal solehnya. Demikian juga karena kesabarannya. Inilah yang harus kita minta kepada Allah Ta'ala, tambahan iman, tambahan ilmu dan amal soleh. Melanjutkan pembahasan waktu yang lalu, Bapak dan Ibu, ikhwan wa akhwat, tentang yaitu kriteria suami yang bertanggung jawab. Kenapa pembahasan ini berlanjut? Karena buruk dan baiknya masyarakat itu tergantung rumah kita. Tergantung kebaikan yaitu orang tua, anak, dan keluarga kita. Terutama istri. Terutama anak wanita. Yang Allah Ta'ala menjadikan kelebihan untuk laki-laki, memberi kekurangan untuk wanita. Nah, bagaimana yang mendapatkan kelebihan ini bisa bermanfaat untuk yang kurang, baik kurang akalnya maupun kurang agamanya. Dan tidaklah kita mengetahui kerusakan di permukaan bumi ini kecuali karena orang itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Bahkan dipelopori di dunia ini kerusakan dari wanita. Karena mereka itu mudah untuk difitnah. Akalnya separuh dari akalnya kaum laki-laki ini secara umum. Agamanya juga berkurang. Kalau orang sudah ibadahnya kurang, jangan berharap menjadi orang baik. Karena itu para anbiya, para pemimpin dulu tidak ada yang wanita. Semuanya kaum pria. Karena Allah Ta'ala memberi kekuatan kaum pria ini melebihi daripada kekuatan wanita. Nah, kemarin telah dijelaskan bagaimana kita sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, ya, harus mendidik istri dan anak-anak kita yang baik, ya, memerintah ibadah, kemudian juga bertanggung jawab untuk mencarikan nafkah. Apa kebutuhan istri ini dan anak-anak ini, sudahlah kita bapak yang mengurusi. Ya, seorang tua yang ngurusi, suami yang mengurusi. Biarin istri kita tinggal di rumah, membantu anak-anak kita, membantu keperluan kita. Karena beliau bersabda, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita itu menjadi pemimpin di rumah suami. Kalau wanita ini di rumah, subhanallah, keindahan rupanya, kelembutan hatinya tidak akan berkurang. Tapi kalau sudah keluar kerja di kantor ini dan itu sudah berkurang, suruh keluar lagi. Mudah terfitnah, akhirnya menjadi korban keluarga. Lihat, wanita-wanita yang betah di rumah, menunggu anaknya dan juga suaminya, indah mereka.
Tidak ada kesal sedikit pun dari seorang suami. Karena wanita kalau sudah keluar, fitnahnya banyak. Nah, yang nomor 3. Kelanjutan dari bagaimana tanggung jawab suami. Agar kita ini menjadi tenang hidup dengan istri kita. Dengan putri-putri kita, dengan saudari kita, dengan ibu kita. Menasihati. Karena apa? Atinu an-nasiha. Tin itu isinya menasihati. Kenapa disuruh menasihati? Karena manusia itu banyak kekurangannya. Banyak dosanya. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa pikiran kita, dosa hati, dosa kaki, dosa tangan. Nah, apalagi wanita ini adalah wanita yang dibuat oleh Allah Ta'ala serba kurang. Ya, karena itu kita lihat di dalam rumah tangga yang banyak rewel, bentrok dari sisi wanita. Dan susah pula untuk menasihatinya. Tapi itu kita berpikir dengan pahala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat pada kita semuanya. Gimana sih keadaannya wanita ini? Jadi istri walaupun bagaimanapun dia entah sudah menuntut ilmu atau wanita yang sifatnya tawadhu, tetap punya kekurangan. Cuma mungkin kita cemburu, kenapa ya? Si istrinya si fulan itu, si ustadz itu kok ayam. Bukan berarti tidak ada masalah. Tapi karena kesabaran mereka menasihati ya, dan juga bersabar pula dicaci oleh istrinya yang lainnya. Inilah yang membuat ketenangan jiwa. Padahal dalam rumah tangga juga ada bentrok. Tapi dengan ilmu yang Allah berikan pada suami yang beriman ini. Ilmu itu yang bisa menjaga dia, menjaga jarak dia. Gimana dengan si istrinya, dengan putrinya. Nah, perlunya seorang suami, kaum muslimin, wal muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala punya fungsi. Menjadi orang yang tidak malu menasihati istri. Dan jangan dicaci. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis nomor 4787. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wastausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah kamu kepada kaum wanita ini dengan baik. Lah, ya ini. Yang diperintahkan kaum laki-laki. Tentunya yang punya ilmu. Bukan berarti wanita tidak diwajibkan menasihati suami. Bukan begitu. Tetapi karena kelebihan yang Allah berikan lebih banyak untuk kaum pria. Oleh karena seorang pria untuk memperbaiki istri dan putri harus punya ilmu. Bengkel mobil itu bapak dan ibu. Sebelum bengkel itu punya ilmu dulu. Jadi ketika datang seorang atau orang bawa mobil rusak, bukan dirusak, tapi diperbaiki dengan ilmu. Bagaimana kita memperbaiki istri kita tanpa ilmu? Tuntutlah kita sebagai seorang suami menuntut ilmu, bertanya, ada masalah dalam rumah tangga. Sekarang alhamdulillah banyak para asatid menanya, kita nggak usah bayar. Berbeda nanya kepada dokter, kadang kala kita harus ke kasir dulu. Ya kan. Menanya ilmu duniawi belum tentu kita itu dapat, tapi kita harus korban duit dulu. Subhanallah, para asatid. Yang lain yang kalau ditanya dia senang. Cuma sekarang ini modelnya orang banyak satu kali pertanyaan 10 ya. Tidak boleh, itu kasrotus soal. Nulis pertanyaan yang pendek, nah semudah untuk dicerna. Nah suami harus banyak ilmu untuk menguasai istrinya. Karena karena Rasulullah SAW beritahu, istausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah kamu. Dia memberi nasihat engkau kepada wanita. Baik wanita ini istri kita, atau ibu kita, atau putri kita, atau cucu kita, atau saudari kita. Wanita secara umum. Disuruh menasihati khairah yang baik. Menunjukkan dia ini memiliki sesuatu yang jelek. Jelek perkataannya. Ketika keluar memfitnah.
ketika jualan mengurangi, bohong, bertengkar tetangga, tukaran kelahi. Lalu mengapa? Penyebabnya apa wanita kok seperti ini? Perlu kita pahami. Apa katanya beliau? Fa innahunna khuliqna min dhila'in. Karena Allah Ta'ala menciptakan wanita ini dari tulang rusuk yang bengkok. Balung. Balung itu lebih gampang putus. Orang tuh yaitu jatuh. Kadangkala kulitnya tidak rusak. Dagingnya tidak rusak. Patah tulangnya. Getas. Hati-hati. Ya. Lah ini ujian dari Allah. Gimana kita menuntut kamu harus seperti saya? Oh, tidak bisa. Suami-suami, orang sudah menikah, apalagi masih baru menikah. Jangan kau samakan dirimu dengan istrimu. Semua ketika ada orang menikah terbayang ribuan di dalam akalnya ini. Nanti saya akan begini. Ternyata waktu mainnya berselisih. Inilah namanya istri di dunia. Pandai apapun tetap kekurangan ada. Makanya kita disuruh menikah itu mencari wanita yang salihah. Meminimalkan yaitu beban dalam pikiran kita. Jangan dipandang dulu yaitu masalah kecantikannya belum tentu. Cantik naik sepeda motor ketoprak tembok. Hilang sudah cantiknya. Tapi kalau seorang wanita itu penyabar, punya ilmu dan yang qanaah, walaupun jatuh tidak hilang akhlaknya. Ya, ini harus kita pahami. Jadi Allah menciptakan wanita ini khuliqna min dhila'in. Diciptakan dari tulang. Wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'lahu. Tulang yang paling bengkok, tulang rusuk kita ini, ya, itu paling atas. Melengkung. Nah, isyarah wanita itu banyak bengkoknya daripada lurusnya. Lihat di pasar, wame sekali. Sampai wanita yang belajar di masjid itu guyon dengan siapa? Dengan anaknya loh. Laki-laki menang saja dia. Diam ya. Saya cemrowet ke sana kemari. Bercerita enggak karu-karuan. Ya. Kalau tidak ditegur ya terus. Maka perlu menegur. Ibu-ibu. Tenang dulu, ini di masjid, di rumah Allah. Di rumah gitu. Kalau sudah tengkar. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang wanita yang Allah titipkan kepada kita. Yang kita senangi ternyata masih banyak durinya. Yang kita telan kena duri tenggorokan kita. Nah, ketika beliau menjelaskan inilah wanita di dunia. Bukan wanita di surga. Fa in dhahabat tuqimuhu. Nah, jika kamu meluruskan dengan keras sekali, nah, mata kita mendelik, mulut kita marah, waduh, kasar tahu. Kamu berarti memecah tulang itu. Apa kata istri? Melari dia, minggat dia. Kemana-mana jadi delean cari-cari. Mana istri saya ini? Nah begitu, apalagi sudah masih muda. Belum punya anak. Menjadi raja tapi nggak punya kekuasaan. Nah ini harus kita pahami. Mendidik putra, anak putri lebih berat daripada mendidik laki-laki. Ya. Karena itu orang bersabar mendidik putrinya. Dan juga sedih dapat jaminan surga. Nah ini peringatan untuk suami. Ya masih baru menikah atau sudah lama. Ini kawan baik kata orang Jawa. Yang harus kita pahami. Wa in taraktahu, tapi kalau kamu biarkan, tidak kamu nasihati, lam yazal a'wajas, tetapnya bengkok. Nah, melawan ya. Dia tidak berpikir gimana saya ini dengan si dia, suami ini banyak jasa, enggak begitu. Selalu ingin menggoda kita. Dibantu lagi oleh jinnya yang kufur. Udah.
Tapi kita itu masih ada satu-satu yang kita angan. Kumpul kita dengan si dia. Kumpul kita dengan si istri. Kalau tidak ada, bingung kita. Tapi kalau ada, diuji kita oleh Allah Ta'ala demikian. Jadi kalau kita biarkan istri kita ini apa maunya, lam yazal a'waja, tetap akan bengkok. Nah, ya, tetap juga akan membuat gelisah hati kita. Maka beliau bersabda lagi, fastausu bin nisa'i khaira. Nasihati, bukan pukul lah, bukan caci lah, tidak. Karena kita masih putus sama si dia. Nah inilah yang perlu difahami di dalam keluarga, supaya kita tidak bertarung terus di dalam rumah tangga. Dan supaya tetangga kita tidak mendengar macam-macam, maka didik yang bagus. Terus menerus, ibaratkan mobil rewel ini ya, ayo servis lagi. Bannya beldos tambal. Kelakarnya berganti servis. Itu resikonya kita menikmati dunia. Tidak lepas daripada kesedihan dan juga rintangan-rintangan. Nah, karena itu dijelaskan pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain. Yang ini harus kita fahami semuanya. Wa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha iwaja. Kalau kamu nikmati istrimu itu, kamu kumpuli istrimu itu, tetapi kamu mengumpuli dalam keadaan dia itu bengkok. Nah, kadang-kadang menuntut kita, mau kumpul, belikan saya ini. Kalau saya mau diajak ke sini, nah, membuat persyaratan itu. Ya. Padahal sudah dipenuhi setiap hari ya, nafkahnya dipenuhi ya. Kemudian suaminya sudah bersabar, masih saja bibirnya ini. Loh. Tapi kalau kita kaum muslimin, seorang bapak yang punya ilmu, seorang suami yang punya ilmu, ngerti. Inilah yang dijelaskan oleh beliau, ini kenyataannya. Beritahu, iya kamu itu memang kurang akal. Kamu itu kurang agama. Saya kalau tidak membaca ini berantakan urip iki. Berantakan hidup ini. Beritahu ini loh. Nah, tapi ojo nemen-nemen. Nah gitu. Berhentilah baik. Orang itu kalau dibuat marah terus ya lama-lama dia akan marah. Dinasihati. Ya. Wa in istamta'ta biha wa fiha iwajun. Kalau kamu menikmati istrimu. Nah. Menggali istrimu, ketahuilah kamu menggali dalam keadaan dia bengkok, bukan dalam keadaan lurus. Satu saat kita dibuat hati sakit, satu saat kita dibuat hati senang. Dan ini ujian dari Allah. Dari sinilah kita mengumpulkan dosa atau mengumpulkan pahala. Kalau kita mau bersabar menasihati, pahala. Malaikat akan mencatat, ini orang ini bersabar ya. Selalu menasihati dia. Kalau kita marah, emosi terus dan dicaci maki, malaikat menulis ini dosamu. Nah, ya. Jadi inilah nikmat dunia. Mata'ul ghurur. Kenikmatan yang menipu. Mata'un qalil. Kenikmatan sedikit. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tadribil wajha, wala tuqabbih, wala tahjur illa fil baiti. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dihasankan oleh Albani rahimahullah ta'ala. Dalam rumah tangga, jangan dipukul wajahnya si wanita itu. Demikian juga putri kita. Demikian juga saudari kita. Tapi jangan dibiarkan agar dia tidak bengkok terus. Dinasihati. Kenapa? Wala tadribul wajah. Karena wajah ini keindahan. Otak di wajahnya. Hidung di wajah kita, telinga di wajah kita, mata di wajah kita, mulut di wajah kita. Umumnya orang kalau sudah marah, tangan ini lempar melayang dulu ke wajah. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita dibuat satu saat gelisah, satu saat dibuat senang dengan musuh kita. Nah ini hidup, begitu Islam mengatur kita. Agar tidak banyak perceraian.
Kalau sudah perceraian banyak sekali wanita merasa tidak terlindunginya akan membuat kerusakan di permukaan dunia banyak sekali. Makanya upayakan wanita ini tidak banyak keluar. Ya upayakan istri kita tidak keluar kecuali dengan diri kita. Atau dengan mahram kita yang aman. Nah ya. Agar tidak membawa mata mereka ketika luar itu membawa dampak negatif terhadap suami yang ada di rumah. Dan jangan banyak sering dibawa ke mall, ke tempat-tempat rekreasi. Tambah susah seorang suami. Utang duit dhisik. Gak apa-apa itu dijual dulu. Bahkan rekreasi itu berapa duit yang harus dikeluarkan. Belum lagi makan di sana mahal. Belum lagi yaitu pulang perginya semuanya butuh duit. Itu pun walaupun sudah dilayani masih pula menuntut yang lainnya. Nah inilah suami-suami harus difahami. Kecuali agama dia yang nempel di hatinya. Keimanan yang kuat, tauhid yang kuat, qanaah sifat yang mulia ini yang ada. Nah baru dia bisa berpikir yang bagus. Subhanallah ya ikhwan. Tidak sedikit tanggung jawab seorang suami ini ketika berhadapan dengan si istrinya. Tapi ini ibaratkan orang jualan. Orang berjual itu berkeringat, kepanasan, ada saingan. Tapi karena kalau dia berpikir tentang laba keuntungan menjadi rendah. Dan menjadi berkurang kecapean itu. Karena teringat dengan keuntungan. Nah kalau kita teringat menghadapi istri ini banyak pahalanya. Bisa jadi nanti menjadi istri kita di akhirat nanti. Allah Ta'ala membalikkan hati mereka menjadi yang baik. Kenikmatan yang tidak bisa ditandingi dengan kenikmatan dunia yang lainnya. Nah kemudian juga di antara lain kita tidak boleh banyak memukul, mencambuk. Nah, kalau orang sudah merasa emosi, itu biasanya tidak terkendalikan. Jadi mulut kita tidak boleh mencaci. Kita menikahi wanita itu yang sudah kita lihat sebelumnya kok. Yang kita pikirkan sebelumnya. Seandainya kita tidak senang, tentunya kita tidak menikahi si fulana itu. Tapi setelah menikahi ada saja hal yang perlu kita bereskan. Nah, dilarang kita melepaskan omongan-omongan yang menjadi sebab tambah rusaknya istri kita, keluarga kita. Yang nomor 2, la yajlidu ahadukum ra'atahu jaldal abdi. Summa yujami'uha fi akhiril yaumi. Jangan dicamboi. Ya. Jangan dicambuk dan jangan dipukul pula istrimu seperti mencambuk budaknya. Istri lain dengan budak. Walaupun ada yang lain mungkin dengan lidia betisnya ya. Kapok pora iki piye? Mario pora. Melawan terus ya kita berhenti dulu. Ya karena mereka juga punya teman yang membantu dia. Siapa itu? Jin yang kufur. Kadang-kadang juga kita itu dikuasai oleh jin yang kafir. Karena setiap tubuh manusia ada makhluk yang jijik, makhluk yang jelek, yaitu jin yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Membisikkan di dada manusia ini. Ada kalanya dengan jin yang kita tidak tahu, dianggapnya itu perasaan kita yang baik. Ada kalanya orang lain yang gosok-gosoki kita, yang ngobok-obok kita. Nah. Tapi ini semuanya kaum muslimin, para suami, para rijal, yang bagus kita akan bisa menanganinya dengan izin Allah Ta'ala, dengan syarat kita menuntut ilmu dan harus tahu watak-watak wanita ini. Dan bagaimana caranya Rasulullah SAW membimbing kita agar dalam kekeluargaan ini tetap terjamin bagus. Bagaimana salah seorang suami mencambuk yaitu istrinya dengan begitu keras sekali, padahal summa yujami'uha fi akhir yaum, sorenya lalu ingin dekat, ingin kumpul.
Nah, makanya kita ini apabila mau marah, lihat dulu aku ini masih butuh sama si dia apa tidak. Dan ini bukan hanya sekedar kita pertama berkumpul, melampiaskan syahwat saja. Masih banyak kebaikan wanita ini. Yang kadang-kala kita hanya melihat kejelekannya saja. Melihat kekurangannya saja. Kelebihannya tidak kita lihat. Nah ini salah kita. Kita sendiri juga salah kok. Dan kadang-kala istri itu dibuat oleh diri kita marah. Sudah kurang akalnya suaminya rewel lagi ya. Boleh tutup katanya orang-orang tertentu. Jadi upayakan kita tidak bertindak sesuatu yang menjadi sebab marahnya istri. Terutama istri yang tidak punya ilmu. Suaminya kadang memilih yang penting cantik rupanya. Hatinya korat karit. Wah ini sudah bahaya. Ya, jadi kita harus berpikir. Saya marah tapi nanti saya marah bertemu. Apa saya tidak malu? Bisa juga dia ngomel. Oh tadi saya dipukuli, saya diajak tidur bersama. Menang sih dia. Kurang akalnya tapi menang saat itu. Tambah marah lagi kita. Nah, kalau sudah mereka mogok tidak mau dikumpul, keluar dari rumah, bingung lagi kita. Kita atur, karena ini ujian dari Allah. Inilah namanya dunia. Mata'ul ghurur, kenikmatan menipu. Mata'un qalil, kenikmatan sedikit. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhara. Tidaklah seorang pria atau seorang suami yang beriman, yang membenci wanita, yang membenci suaminya, membenci putrinya. Karena tindakan tertentu, akhlaknya tertentu, melainkan Allah akan menjadikan radhiya minha akhara. Dibuat kita senang dengan akhlak dia yang lain. Ya, karena wanita di rumah itu juga banyak kebaikannya. Ya, bayangkan kalau kita tidak senang dengan istri, bagaimana kita punya anak? Ya, ketika kita marah dengan si istri, kita diingatkan anak kita yang sedang senyum, yang satu nangis, ibunya, istri kita yang menceboi, yang menggendong. Kalau kita kerja, kita titipkan sama siapa anak kita ini? Kita titipkan kaum buruh, yang itu umumnya bukan mereka itu orang-orang yang punya ilmu din. Ya, mereka kaum buruh itu hanya sekedar melihat berapa gaji saya. Pendidikan belum tentu sebaik daripada seorang ibu sendiri yang senang bersama anaknya. Nah, jadi Allah membuat menguji kita dengan kekurangan wanita ini masih ada kelebihan. Subhanallah, kalau kita sebagai seorang suami tahu watak mereka dan kita bisa mendidiknya pelan dengan pelan, senang mereka. Melebihi kesenangan dengan orang tuanya sendiri. Karena kesenangan orang tua terhadap putri yang kesenangan satu. Kesenangan seorang istri kepada suaminya dua kesenangan. Ya, dipenuhi kebutuhannya di dunia, menurut kemampuannya, dibuat dia tidak kerja di luar, ya, senang di rumah, dan senang sekali kalau datang suaminya. Seorang suami juga senang sekali kalau datang bertemu dengan istrinya, bertemu dengan anaknya. Sesuatu kegembiraan yang tidak bisa tukar dengan dunia yang lain. Nah, kemudian berikutnya, hal yang harus difahami tanggung jawab suami, jangan suka mendolimi istri. Ya, walaupun dia mendolimi kita. Mereka menzalimi karena kekurangan itu tadi. Karena Allah Ta'ala memberi wanita itu, membuat wanita itu seperti itu. Bagaimana kita mau menuntut yang lebih daripada itu? Ya. Jadi bagaimana wanita ini tetap mulia ketika ada salah bukan kita zalimi. Menzalimi banyak, tidak dikasih nafkah. Itu menzalimi si istri.
Padahal kita sudah berjanji. Tanggung jawab suami untuk menafkahi. Atau disuruh kerja di luar. Dia tidur di rumah. Lah ini menzalimi si istri. Allah menyuruh kita untuk menafkahi istri, istrinya disuruh untuk keluar. Lah kalau istri yang keluar nanti bergandengan dengan laki-laki disalahkan. Sedangkan dia mau di rumah saja, ini keliru. Bayangkan seorang wanita disuruh kerja di luar, gendong anaknya, di rumah harus masak lagi. Kok suami nggak berpikir dia? Karena wanita ini kalau disuruh kerja di luar, fitnahnya banyak. Ya. Karena kekurangan akalnya itu tadi. Dirayu laki-laki kadang juga dia mau menerima. Ketika tidak mendapatkan nafkah yang lain, mungkin dibujuk mau, yang penting dapat duit. Bayangkan apa kita ridha. Istri yang kita sayangi. Lalu keluar seperti itu. Berjalan dengan orang lain. Di kantor bertatap muka dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini namanya suami yang tidak punya cemburu. Tidak punya kasih sayang sama istrinya. Sudah kurang akalnya. Bertanggung jawab untuk mencarikan nafkah si suaminya laki. Disuruh mengurusi anak laki. Apa pekerjaan seorang suami? Dituntut nanti di akhiratnya. Tidak kena di dunia, di akhirat yang kena. Nah. Jadi jangan dizalimi istri kita. Kalau sudah tidak mau, betul-betul tidak mau, serahkan sama orang tua. Tapi yang rugi suami. Bayangkan berapa banyak menjanda sabar dia bertahun-tahun. Tapi kalau laki-laki bingung dia. Bingung dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqullaha fin nisa." Takutlah kamu kepada Allah Ta'ala dalam mengurusi wanita. Disuruh takut kita pada Allah, bukan takut mertuanya. Bukan takut saudaranya. Agar kita bertakwa kepada Allah. Yang takut azabnya kalau kita sampai menzalimi istri kita sendiri. Subhanallah, Islam ini nikmat. Menjadi wanita yang mulia. Ketika dinikah oleh orang muslim yang dia punya ilmu. Kenapa? Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah. Karena engkau wahai suami, wahai pria, menikahi atau menikahi wanita ini menjamin ya bahwasanya bagaimana hidup mereka lebih aman daripada dia dengan bapak dan ibunya. Ya. Karena apa? Karena kita dihibur oleh Allah Ta'ala dengan istri. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dia hidup manusia itu punya syahwat, punya keinginan berkumpul dengan wanita, berkumpul dengan istri. Nah, ya. Jadi ini amanat dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Jabir bin Abdullah. Beliau bersabda, "Hei umatku kaum pria, bertakwalah kamu kepada hati-hati tentang hukuman Allah Ta'ala ketika kamu memelihara wanita ini, ketika kamu menikahi wanita itu. Karena apa? Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah. Karena kamu ambil mereka ini. Wanita itu kamu ambil itu putrinya seorang yang telah dipelihara beberapa tahun mulai lahir sampai balik, kamu nikahi. Kamu bertanggung jawab atas keamanan diri mereka. Jangan sampai wanita setelah menikah malah berantakan hidupnya karena kezaliman seorang suami. Yang mana mereka ketika hidup dengan orang tuanya masih bagus. Lah inilah kesalahan dari seorang suami. Wastakhlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kamu halalkan farjinya ini dengan izin Allah, dengan akad yang disaksikan oleh sekian banyak perjanjian misaqon ghalidha. Tuh.
Jadi bukan seperti wanita Syiah yang dibuat hewan oleh suami. Bukan seperti wanita orang kafir, diibaratkan seperti hewan. Tapi wanita dalam Islam dilindungi oleh Allah. Agar kita bisa nikmat, bisa tenang dengan istri kita. Walakum alaihinna alla yuti'na furusakum akhatan takrahunahu. Dan engkau suami punya hak untuk melarang siapapun laki-laki. Jangan sampai tidur di kamarnya, di kamar kita. Nah, ya, agar tidak terhembus dalam pikiran kita sesuatu. Bahkan juga seorang suami berhak ketika dia pergi untuk memberitahu istrinya, Bapak tidak boleh masuk ke rumah. Boleh. Saudaramu jangan masuk ke rumah ini, harus ditaati. Dan kita harus punya, kadang-kadang suatu saat, yaitu mertua ini rewel. Rewel, dia rewel. Maunya menuntut ini suamimu, saya mintakan kepada suamimu ini. Jadi panas di hati seorang menantu. Jadi suami punya hak untuk menasihati istrinya. Pokoknya mertua nggak boleh kesini dulu. Saudaramu tidak boleh kesini dulu. Karena wanita ini sudah dimiliki oleh seorang suami, suami bertanggung jawab atas kebaikannya. Apalagi laki-laki temannya kerjanya, suami tidak boleh. Karena setan ini melewat tubuh kita ini bermacam-macam. Bayangkan seorang istri ini kadang-kala matanya melotot kepada suami, tapi kalau ada tamu laki-laki yang mensem, monggo, membuka wajahnya, senyum, sakit hatinya tamu ini. Kadang lagi duduk di depannya, mengantarkan yaitu hidangan. Ini gaya-gaya orang baru. Mestinya mensemnya itu, senyumnya itu kepada si suami. Idza nadhara kasarratuhu. Kalau istri melihat dirimu menggembirakan dirimu, bagaimana menggembirakan orang lain? Nah ini, kalau seorang suami itu orang beriman, tentu dia tidak sampai hati. Nah, bila istri yang disayangi itu dilihat oleh orang lain. Ya ini, tip-tip bagaimana agar kita hidup di dunia ini. Yang sebentar ini membawa pahala yang banyak. Sehingga menjadi istri kita dan istri yang lebih cantik lagi, lebih baik lagi setelah berkumpul di surga. Karena Allah Ta'ala akan menjadikan mudah lagi. Menjadikan lebih indah lagi daripada indahnya di dunia. Namun ini harus kita perjuangkan. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim yang bertanggung jawab sebagai suami, istri kita punya kekurangan, kita bisa memeliharanya dengan bagus, mendidiknya. Inilah ketenangan hidup. Beliau bersabda, lam nara al-mutahabbaini mislan nikah. Belum pernah saya melihat orang menjalin kecintaan semisal pernikahan, belum pernah. Dan sejuknya kaum laki-laki lebih sejuk dengan istrinya yang salihah daripada mobil yang mewah. Karena sejuknya wanita yang salihah setiap saat kita melihat menggembirakan. Bertemu ingin melampiaskan kesenangan, diterima dengan baik. Nah, kemudian berikutnya kita harus bersabar. Nah ini, ya, sabar ini. Disuruh bersabar karena dalam kehidupan ini mesti ada yang menjadikan tidak enaknya, menjadikan gelisahnya hati kita. Ya, disuruh bersabar karena ada sesuatu yang menimpa kepada diri kita.
Dan kita tidak akan bisa menolak musibah. Tapi musibah menjadi kita menjadi ringan, menimpa pada kita menjadi ringan kalau kita mau bersabar. Subhanallah. Ya mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma a'tallahu akhatan min ata'in awsa'a minas sabri. Wa ma a'tahu Allahu akhatan min ata'in awsa'a minas sabri." Dan tidaklah Allah memberikan kepada seseorang pun sesuatu pemberian yang lebih baik, ya, dan juga lebih luas, melainkan pemberian kesabaran. Subhanallah. Karena sabar ini tidak bisa ditukar dengan duit. Tidak bisa kita pinjam sabarnya orang yang alim. Tidak bisa kita mencuri bersabarnya orang. Tidak bisa kita tukar tambah bersabarnya. Saya kok emosi terus ya, kamu bersabar, aku ganti ya. Berapa juta aku akan beli. Tidak bisa. Karena murni fadilah min Allah. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Allah menolong hambanya bersabar. Dan bersabar itu bukan hanya Allah Ta'ala mencintai. Makhluk pun, manusia pun senang menjumpai orang bersabar. Ya, makanya dijelaskan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, as-sabru minal imani karra'si 'alal jasad. As-sabru 'alal iman. Sabar ini bandingannya dengan keseluruhan iman kita. Itu bagikan kepala kita untuk semua tubuh kita. Nah, ini yang harus kita fahami. Jadi sabar ini hubungannya dengan iman. Itu bagikan jasad kita, kepala kita sabar itu. Bayangkan orang kalau sudah kepalanya mereng, otaknya siapa orang yang mau walaupun dia ganteng. Ya. Tapi orang itu dia bagus sekali walaupun agak hitam sedikit, mungkin pesek hidungnya. Tapi itu yang membuat sejuknya hati. Berapa banyak orang tertipu dengan penampilan. Tidak senang dengan keindahan hati. Karena penampilan banyak sekali. Berapa banyak orang memoles mukanya, menambal dengan dempul pipinya, dimerahi, dicela yang lainnya, bibirnya. Setelah kehujanan kaucar-kacir. Tapi kesabaran tidak bisa ditipu. Keindahan yang asli dengan keindahan yang dibuat-buat beda. Nah, ini perlunya kita disuruh bersabar. Isbiru wasabiru. Bersabar dan perintah orang untuk bersabar. Bayangkan Rasulullah SAW punya istri. Diuji oleh Allah Ta'ala. Tapi subhanallah dengan kesabaran beliau. Menjadi tenangnya hidupnya istrinya. Sampai mertuanya Abu Bakar datang mendatangi Aisyah. Umar mertuanya mendatangi Hafsah. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi karena beliau penuh dengan iman dan keilmuan yang menjiwai dirinya, tahu watak wanita, subhanallah. Menjadi sebab mendapatkan petunjuk istri-istrinya. Dan menjadi istri pula di surganya. Bertemu dengan Rasulullah SAW karena kesabarannya di dunia. Dan karena si istri itu mau menerima nasihat. Nah, jadi jangan berharap kenikmatan sebelum kita itu sengsara. Jangan berharap merasakan nikmatnya sehat kalau kita tidak pernah sakit. Jangan berharap nikmatnya kenyang kalau kita tidak pernah lapar. Jangan berharap segarnya minum kalau kita tidak pernah haus. Karena Allah Ta'ala sudah menakdirkan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Nah,
Bayangkan kemenangan para anbiya. Nah, setelah diuji oleh Allah Ta'ala, rintangan yang banyak. Wal akibatu lil muttaqin. Kenikmatan, pungkasan yang baik hanya untuk orang bertakwa. Kita mungkin pertama kali dengan istri kita banyak mokok macam-macam ini dan itu, kita perbaiki dengan lisan kita, dengan bersabar. Lama-lama menjadi baik. Dan lama-lama akan dikenang jasa seorang suami ini. Oh iya ya, suamiku saya caci maki, tetap senyum saja. Saya ini, saya itu, barangkali dia minta maaf. Kalau tidak minta maaf, enggak perlulah kita menuntut mereka. Karena Allah Ta'ala yang beri pahala yang banyak. Dan kadang juga melampiaskan minta maaf sih dia. Minta maaf besok terulang lagi. Karena apa? Bengkoknya tadi. Sudah diluruskan, kembali bengkok lagi. Tapi kita menasihati 10 kali. Pahalanya beda dengan 2 kali. Orang kerja 1 hari lain dengan 2 jam. Kalau kita berpikir tentang pahala, insya Allah tidak ada beratnya bagi kita semuanya. Karena hidup kita di dunia sebentar. Kenikmatan akhirat kita tempuh di dunia ini. Nah, inilah perlu kita bersabar. Atas tindakan dia, ucapan dia, gerak-gerik dia. Tapi bukan berarti kita hanya bersabar tanpa usaha. Bersabar atas musibah, tapi kita berusaha bagaimana memperbaikinya. Kemudian juga perlu kita membantu pekerjaannya di rumah. Nah, kadang-kala suami ini sudahlah, yang penting dia tidak tahu kerja di rumah. Pokoknya harus beres semuanya. Padahal kalau dia sendiri di rumah belum tentu bisa menjadi beres rumah itu. Perlu dibantu karena akalnya kurang, apalagi anaknya banyak, anaknya nakal ya, mecah ini, mecah itu, bingung. Maka yang paling berhasil mendidik anak itu adalah seorang ibu. Kalau fitrahnya masih ada. Ya. Tidak ada kasih sayang paling banyak yang dilimpahkan pada anaknya melainkan seorang ibu. Karena Allah Ta'ala memberi kelembutan kepadanya. Disayangi, ya, disusuinya, sakit digendongnya, malam hari, yaitu menangis bangun seseorang ibu itu digendong anaknya. Kencing diceboi, sakit diobatkan. Hah? Itulah kebaikan-kebaikan istri kita. Belum lagi ketika ada rumah berantakan yang lainnya. Walaupun toh juga ada seorang ibu yang masa bodoh. Tapi umumnya sifat wanita seperti itu yang kita hadapi. Yang kita peroleh. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Paling baiknya kamu, katanya beliau, adalah orang paling bagus kepada keluarganya, kepada istrinya. Berapa banyak orang baik pada tetangga dengan seistrinya tidak berbuat baik. Dengan anaknya tidak berbuat baik. Dengan orang tuanya tidak baik. Ini keliru. Bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik kepada orang. Yang berhak untuk kita lakukan perbuatan baik adalah keluarga kita yang dekat. Karena mereka banyak jasanya dengan kita. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa atal mala ala khubbihi dzawil qurba. Berikan harta yang kamu cinta itu kepada kerabatmu dulu, kepada istri. Karena dia banyak menghibur diri kita. Kepada anak. Karena kita juga dihibur, mungkin belum bisa membantu kita. Dihibur dengan kesenangan tindakannya. Melihat begitu anak kita lain dengan anaknya orang lain. Allah membuat sayang kepada anak kita. Nah, perlu dibantu. Ya. Jangan semuanya pekerjaan rumah diserahkan sama si istri.
Sudah kurang akalnya, kurang agamanya, dibebani anak, dibebani masa yang lainnya. Nah, jadi perlu difahami hal ini. Kita lihat kalau anaknya banyak, kita tahu kesibukan istri kita, kita bantu nyapu lah di rumah. Mencuci kainnya tidak mengapa. Kalau seorang suami ini ya seorang kita ini yang pas-pasan rezeki, ya coba kita cuci sendiri. Bahkan itu kita jemur, bukan berarti kita merasa dirugikan oleh istri. Lihat, perhatikan itu pahala. Rasulullah SAW juga membantu di rumah. Ya menjahit sandalnya, menjahit baju. Tidak ada mesin jahit. Nah, lalu beliau mengatakan, wa ana khairukum li ahli. Saya ini paling baik kepada istri saya, kepada keluarga saya. Beliau mengatakan demikian untuk sebagai suri tauladan diri kita. Nah, inilah hidupnya beliau. Jangan meniru hidupnya orang kaya atau orang barat. Suri tauladan kita beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dimuat dalam Al-Quran, dimuat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebarkan oleh para ulama sunnah. Agar kita betul-betul bukan meniru beliau itu hanya sholat. Tetapi semua dalam kekeluargaan, dalam kehidupannya setiap hari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh istrinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan disahihkan oleh Albani. An Aisyah radhiyallahu anha. Qalat. Su'iltu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi. Katanya Aisyah, saya pernah ditanya oleh orang-orang, oleh sahabat ini. Gimana sih apa yang diperlakukan oleh Rasulullah SAW di dalam rumahnya? Karena beliau juga perang, juga beliau berdakwah, mengurusi umat, mengurusi masyarakat, ya. Lalu ditanya, dengan kesibukannya seperti itu, beliau itu di luar, lalu apa yang dilakukan oleh beliau di rumahnya? Apakah hanya tidur saja? Kala jawabnya, kalat, karena basar minal basar. Rasulullah SAW adalah manusia seperti manusia yang lain. Yafli saubahu loh ya. Maka beliau itu menjahit pakaiannya sendiri. Menjahit. Wa yakhlubu syatau, dan juga memeras susu ternaknya, kambingnya. Subhanallah, pemimpin tertinggi. Tidak ada yang bisa melebihi ketawaduan beliau. Kesungguhan beliau. Bukan hanya mengurusi di tengah masyarakat, berdakwah saja, perang saja, mengurusi pula di dalam rumah tangga. Jadi bukan disuruh oleh orang, menyuruh oleh orang lain, tidak. Punya kambing, yaitu perah, diperah sendiri. Wa yakhtumu nafsahu, dan juga yaitu melakukan pekerjaan di rumahnya. Nah ini, bagaimana seorang suami bisa membantu istrinya nyapu, ya kadang-kadang kalau sakit atau anak yang lainnya dibantu. Bayangkan kalau seorang istri ya tahu suaminya membantu dirinya, ya tahu berserakan yaitu di rumah disapu, bukan hanya menggantungkan yaitu pelayan, tapi dia bisa menyapu. Senang seorang istri ini memang suami yang bagus. Orang kalau kita diperlakukan baik dengan orang merasa senang, maka istri merasa senang pula kalau diperlakukan oleh suaminya membantu urusan di dalam rumah tangganya. Nah, ini semuanya bapak-bapak dan ibu dalam rumah tangga, ternyata untuk kebaikan dalam rumah tangga itu perlu belajar dulu. Jangan sampai kita belajar hanya bagaimana ngecat rumah kita, bagaimana mengisi almari kita.
Bagaimana dipan-dipan kita supaya baik. Belum tentu itu membahagiakan. Itu hanya lintasan mata saja. Tapi orang tuh walaupun rumahnya gede dia, masih nyewa. Tapi kalau suami mengerti tanggung jawabnya dia, si istri juga melaksanakan pekerjaan semampu mungkin, nikmat hidup ini. Kalau kita bandingkan rumah kita dengan rumah beliau, jauh berbeda. Beliau itu sederhana sekali. Mau dikasihkan kasur, buat apa kasur loh? Karena apa? Kenikmatan hidup di dunia itu bukan perlimpahan dunia yang banyak, tidak. Kenikmatan iman, sejuknya hati. Kalau kita bandingkan makan kita dengan makan beliau, jauh berbeda. Yang banyak beliau jumpa itu al-aswadani, air dengan kurma. Tapi nikmatnya hidup dengan iman mengalahkan orang yang kaya raya, yang mewah makannya. Walaupun demikian juga istrinya bersabar atas kekurangan yang ada. Karena telah dihibur dengan baiknya suami dan juga tanggung jawabnya suami. Dihibur pula dengan iman. Dihibur pula dengan ketakwaan. Berapa banyak orang miskin, enak ya orang kaya itu, lihat dulu gitu. Ini bisa beli ini, istananya begitu, ini. Itu pandangan di luar. Tidak tahu kita kelainnya mereka di dalam rumah tangga. Ya. Kenikmatan hakiki, kenikmatan iman. Karena Allah berfirman, walakinallah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah membuat dirimu itu senang dengan iman. Dan juga dihiasi hidupmu itu dengan keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum. Subhanallah. Kenikmatan iman yang tidak bisa dicicipi oleh orang lain. Berbeda dengan kenikmatan makan. Orang masak mewah, kita diundang, enak ya masaknya ini. Kadangkala terlalu enaknya sampai kumat asam uratnya. Sampai kumat pula kolesterolnya, bahkan juga pusing. Tidak ada orang pusing dengan iman. Tidak ada orang pusing dengan baca Al-Quran. Tidak ada orang pusing dengan bersedekah. Subhanallah kaum muslimin. Kita masih banyak tergeliur dengan kenikmatan dunia. Padahal makan enak hanya di lidah dirasakannya gurih. Kalau sudah masuk perut sama saja dengan makan biasa. Nah begitulah kaum muslimin. Beberapa hal yang harus kita fahami bersama dan insya Allah akan berlanjut pula bagaimana menjadi suami yang bertanggung jawab. Setelah itu nanti bagaimana menjadi istri yang bertanggung jawab. Karena kebaikan dalam keluarga kita, kebaikan dalam rumah tangga. 10 rumpun rumah tangga yang bagus menjadi masyarakat yang bagus. Karena masyarakat itu terdiri dari bapak, ibu yang ada di rumah-rumah. Terdiri dari anak-anak kita. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semuanya dengan ilmu dan amal yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.